Halo, Mas Pur. Pak terdengar Pak, terdengar. Oh iya, iya. Di kurikulum lama kita kira dengannya jurusan IPA IPS. Namun di kurikulum yang ada ini adalah mata pelajaran wajibnya di sini seperti kita lihat bahasa Indonesia, matematika, pendidikan agama dan pendidikan Pancasila. Pada tingkat SMA ada mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran pilihan itu diberikan kebebasan kepada setiap peserta didik memilihnya berdasarkan kemampuan mereka, kemudian cita-cita serta masa depan mereka mau diarahkan kemana. Sehingga betul-betul sangat berdampak ketika mereka lulus, mereka sejauh hari, sedini hari pada tingkat SMA sudah tahu bahwa, oh arahnya saya ke sini. Misalkan saya mau tes polisi, contoh dari salah satu peserta didik atas nama Ahmad lah, ingin tes polisi, maka mata pelajaran rumpun mana yang dihubungkan dengan tujuan, cita-cita, dan masa depannya polisi. Oh berarti mata pelajaran ini, mata pelajaran itu. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan yang satu yang paling menarik di sini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu jujur, selama ini kan kita kan cuma hanya di dalam kelas, bagaimana kita guru di depan sebagai guru di depan sebagai role model. Namun mengabaikan daripada kelebihan daripada peserta didik kita yang memiliki eh, sesuatu yang tidak dimiliki oleh peserta didik lain dan dimiliki oleh Bapak Ibu dan guru yang ada. Nah, adanya kehadiran proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 yang ada, saya jujur betul-betul P5 ini sangat berdampak. Apalagi dia tidak bukan berupa ekstrakurikuler, itu adalah intrakurikuler atau dan juga kokurikuler yang mana diberikan diberikan alokasi waktu terhadap pemberian P5. Olehnya itu, kadang ada beberapa sekolah yang seringkali kita lakukan webinar menganggap bahwa P5 itu seperti kegiatan ekstrakurikuler. Dia menganggapnya itu eh, tanpa didesain dalam perencanaan yang matang, kemudian dibiar tanpa tiba-tiba seperti dilihat di mungkin lewat media sosial, Facebook dan lain sebagainya, mereka dengan sangat ini sekali mengatakan bahwa ini seperti ini P5 kita. Ketika kita sempat melakukan pendekatan, kita cari tahu apa pemahaman P5 kalian seperti apa yang kalian dapatkan sehingga terlihat bahwa oh P5 dihadirkan seperti itu. Banyak sekali miskonsepsi terkait dengan P5. Namun perlu saya penekanan di sini adalah P5 untuk yang terjadi di SMA swasta Muhammad di Olong Sawai. Mohon maaf ya, saya tadi tertarik sekali dengan punyanya Mas Pur. P5-nya didesain dalam video-video pendek, keren banget Mas. Mas Pur pasti tahu kan kondisi internet kita di sini. Pas setiap materinya saya sudah kasih ke Mas Pur, ditambahkan lagi untuk P5 sehingga ada warna tertentu lah. Olehnya itu pada saat kita mau editing, mau nambah lagi untuk mau didesain bagus-bagus, namun karena terkendala jaringan, sehingga seperti inilah. Sebentar nanti saya lampirkan P5 yang ada pada slide yang ada, mungkin tidak sebagus yang punya Mas Pur. Sejujurnya itu bukan yang diinginkan bagus dengan tidaknya, tapi bagaimana dimensi dan elemen yang ada pada P5 bisa dilihat ke peserta didik kita yang ada. Jadi P5 ini bukan berarti berbentuk sebuah produk yang memang betul-betul oh ini seperti inilah P5-nya, tidak. Namun lewat perencanaan kita sudah tahu kan 1 tahun kan kita harus selesaikan 3 tema. 3 tema inilah kalau saya di sekolah saya itu 2 tema saya selesaikan pada semester 1, 1 tema pada semester 2. Dua tema yang kemarin kita baru selesaikan untuk tema kemerdekaan P5 kemerdekaan, yang bisa Bapak Ibu sebentar nanti lihat pada slide yang saya sampaikan sebentar. Iya, sebelum saya lanjut ke dokumentasi-dokumentasi penunjang daripada P5-nya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa implementasi kurikulum merdeka di SMA seperti ini, yang perlu sama sekali diperhatikan adalah menurut saya harus ada 4 komponen ini yang harus diperhatikan, yakni pelatihan guru. Pelatihan guru bisa pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, kemudian bisa berkolaborasi dengan beberapa sekolah. Dalam hal ini kan lagi maraknya dengan komunitas belajar. Bapak Ibu bisa berbagi secara online, secara offline, bisa berkolaborasi dengan teman-teman atau sekolah-sekolah terdekat untuk bisa bagaimana caranya bisa memanfaatkan kelebihan setiap Bapak Ibu guru yang ada. Saya yakin sungguh bahwa Bapak Ibu ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh guru lain. Olehnya itu, pelatihan guru ini sangat perlu ditingkatkan, bagaimana bisa meningkatkan kualitas daripada guru tersebut. Kemudian kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi sangat penting sekali Bapak Ibu jujur, tapi dengan adanya komunitas belajar mungkin Bapak Ibu bisa gencatnya di situ. Oh iya,
ini kombel yang kita punya, diusahakan itu setiap satuan pendidikan itu punya kombel. Sehingga dirancang seperti ini, 1 bulan sekali harus lakukan refleksi, ada hal-hal yang kurang harus dilakukan perbaikan kemudian. Dan yang kemudian pengembangan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu, perangkat pembelajaran yang kita buat, kita tidak bisa klaim bahwa yang kita adopsi dari sekolah ini dan itu kita boleh sah-sah saja untuk diadopsi. Kalau kita di sekolah penggerak, di 1 tahun pertama itu kita diberikan kebebasan untuk mengadopsi. Tahun kedua kita sudah mampu bagaimana melakukan pengembangan tersendiri tanpa mengadopsi punya orang lain. Nah, di tahun ketiga bahkan kita sudah bisa kategori bisa berbagai praktik baik dengan sekolah-sekolah lain terkait dengan modul ajar dan lain sebagainya. Kemudian evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Itu penting sekali, perlu adanya refleksi dalam setiap program apapun yang dibuat sehingga tahu betul bahwa oh seperti inilah yang harus kita perlu lakukan perbaikan. Dan biasanya tantangan dan solusi dalam penerapan kurikulum merdeka, tantangan yang pertama yang saya dapatkan di sekolah di sini adalah kurangnya kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana dan resistensi dari beberapa pihak. Kadang kalau kita mau melihat daripada kekurangan dan tantangan yang ada, maka kita tidak bisa melangkah maju. Yang pertama yang kita perlu bekali dalam diri kita adalah bagaimana semangatnya kita. Semangatnya kita bangun memerdekakan sekolah kita. Kalau bukan kita siapa lagi? Kata orang bijak seperti itu. Dan solusi yang perlu saya hadirkan di sini adalah peningkatan kualitas pelatihan guru, pengembangan sarana dan prasarana yang memadai, dan sosialisasi yang intens terhadap setiap program yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, ini saya perlu kasih tahu sedikit terkait dengan ini, dokumentasi film Bhinneka Tunggal Ika yang kita punya, yang baru saja diselesaikan tahun kemarin. Di sini terkait dengan eksplorasi keberagaman budaya lokal Nusantara. Bapak Ibu, isu ini sengaja saya angkat karena sesuai dengan suasana saat kemarin upacara 17 Agustus NKRI HUT NKRI. Makanya saya angkat temanya di situ tentang P5 kemerdekaan. Tema yang kita angkat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni dengan topiknya ada eksplorasi keberagaman budaya lokal Nusantara. Di situ ada sekitar 16 provinsi dengan baju adatnya, 10 diantaranya pakaian adat Nusantara, 5 diantaranya baju adat Maluku, lebih spesifik daerah kita. Negeri Sawai. Bapak Ibu di luar Pulau Maluku kalau ada bisa mungkin Sawainya tidak terlalu dikenal ya, tapi kalau disebut Ora pasti Bapak Ibu kenal. Pantai Ora di Maluku Tengah di Provinsi Maluku. Itu lokasinya destinasi wisata itu berdekatan dengan negeri saya, desa saya. Ya di situ apa yang Bapak Ibu bisa lihat di slide yang ada, di situ ada terlihat bahkan baju adatnya, kemudian ada juga ciri khas menu lokal yang kita sampaikan. Nusantaranya seperti ada coto kondro, ada ada makanan-makanan. Jadi selain pakaian adat yang kita lihat, kemudian kita perlihatkan juga makanan-makanannya untuk dia satu paket gitu. Jadi selain menggunakan pakaian adatnya juga menunya seperti yang kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa melihatnya seperti ini tampilannya. Ini untuk tema pertama kita, insya Allah tema kedua kita itu mungkin berakhir pada bulan Desember bersamaan dengan penerimaan rapor peserta didik. Itu kita lakukan sebuah ini satu pentas yang akan disaksikan oleh para orang tua dan stakeholder setempat. Kemudian ada juga di sini terkait dengan beberapa P5 yang sudah kita lakukan pada tahun kemarin. Di sini ada kewirausahaan, kemudian ada kearifan lokal, dan kemudian berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Untuk kewirausahaannya, kita setiap tema ada kesenambungan antara satu tema dengan tema lainnya. Nah, olehnya itu seperti inilah tema-tema yang kita angkat. Bapak Ibu, kalau kita mau bicara jauh lagi tentang penerapan kurikulum merdeka, alangkah bagusnya kita langsung melihat daripada aksi nyata yang kita lakukan di lapangan. Ini tema-tema pada tahun pertama 2020-2023, yaitu bangunlah jiwa dan raga, stop bullying, yang saat-saat ini lagi marak-maraknya di internet terkait dengan bullying yang terjadi di sekolah dalam bentuk apapun bullying itu. Kemudian kearifan lokal, itu kita kembali mengangkat bahasa daerah dialek kita, karena pada bertahun-tahun terakhir ini anak-anak untuk negeri sawah ini sudah menggunakan komunikasi bahasa daerahnya itu tidak terlalu fasih lagi. Makanya kita kembali aktifkan bagaimana melestarikan daripada isu ini, isu terkait dengan kearifan lokal dalam hal ini kembali mengaktifkan bahasa daerah sawah. Dan yang terakhir adalah bumi sebagai paru-paru dunia.
Ini Bapak Ibu bisa lihat anak-anak penanaman sekitar 250 anakan mangrove. Karena kita sekolahnya kita itu ada pada bibir pantai laut, sehingga kita menjaga sama sekali daripada mangrove yang ada yang selama ini dirusaki oleh warga setempat. Kita kembali mendemonstrasikan, kita kembali membuat deklarasi kepada masyarakat bahwa inilah hutan harus dilindungi. Salah satunya adalah untuk sebagai paru-paru dunia. Seperti ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin dalam sesi diskusi kita lebih praktek baiknya, kita lebih luas lagi. Mungkin seperti itu Mas Rohman, Bapak Ibu peserta webinar, ada yang hal-hal yang kurang mungkin nanti kita ada pada sesi diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih luar biasa penjelasan yang sangat memberikan inspirasi. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini bisa mendapatkan manfaatnya ya, dan kita bisa mengimplementasikan praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah Penggerak yang luar biasa gantengnya ya pada sore hari ini. Bisa terlihat masih di screen, ini luar biasa. Sehingga yang bisa saya ambil dan saya pelajari dari beliau adalah kita harus tetap kreatif, inovasi, melakukan inovasi apapun itu, walaupun sama kondisi sekolahnya juga terkendala dengan sinyal, listrik, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, Bapak tahan Saya untuk sebentar. stop, Oke, saya stop. stop, Ya. saya screen ya. Ya, oke. Um, jadi tahan sebentar, jadi nanti setelah tiga narasumber selesai memaparkan uh, praktik baiknya, nanti kita akan berdiskusi apa itu tentang kurikulum mereka. Dan untuk rekan-rekan yang masih hadir di sini, diharapkan untuk hadir sampai selesai karena uh, daftar hadir akan diberikan saat pelaksanaan webinar akan berakhir. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, sudah hadir Ibu Manja Mulyani Siregar. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Sebetulnya saya kenal beliau sudah sangat cukup lama. Kita bertemu di grup Telegram saat itu, dan saya sangat mengagumi orang-orang hebat. Ternyata orang-orang hebat itu ada di sekitar-sekitar kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya persilakan Ibu Manja untuk memberikan presentasinya. Waktu dipersilakan. Halo, Manja. Iya, Halo, halo selamat. Pak. Oh iya, baik. Iya, Bentar. minta tolong Pak ininya slide saya di ini kan Pak dibagikan. Oke, baik sebentar ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar Bapak Ibu semua yang ada di Zoom siang menjelang sore hari ini? Boleh Bapak Ibu, ini kolom chatnya dibuka ya Pak ya? Karena saya pengen berinteraksi dengan guru-guru di sana. Ya, bentar ya, ini kurang. Ya, halo Pak, suara saya jelas nggak? Jelas Bu, jelas. Oh ya, Narasumber alhamdulillah. yang kedua. Ya, belum belum bisa on cam ya, Bu? Iya, belum, karena tiba-tiba mati lampu Pak, makanya tadi saya ini ya, di skip ya Bapak Ibu ya. Di sini sedang padam listrik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Cuma nanti akan saya usahakan on cam. Iya, terima kasih Pak. Langsung aja Pak ke pantunnya Pak. Iya, tadi udah ada yang jawab ya nih. Salam Bu narasumber. Terima kasih Pak Samsul Bahari dari SMK Negeri 6 Maluku. Oke.
Saya pantun dulu ya Bapak Ibu ya, membakar kayu di waktu luang. Bapak Ibu boleh bilang cakep gitu. Cakep. Oke, abunya putih bagaikan susu. Terima kasih telah Cakep. diundang di acara sore ini yang pasti sangat seru. Asik. Next. Ya, kita kalau nggak kenalan nanti mana tahu ya Bapak Ibu ya, kita ketemu di acara apa gitu di Kemdikbud, "Ih, ini Miss Manja nih," gitu. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Manja Mulyani Siregar, Bapak Ibu. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Huristak 1 Atap. Jadi sekolah saya itu pelosok, nanti ada fotonya ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pengalaman belajar, nih ada beberapa. Yang pertama lolos sebagai narasumber IKM. Jadi kalau Bapak Ibu membuka profil saya di PMM itu ada bintangnya, kemudian keterangannya narasumber IKM seperti itu. kemudian saya juga kemarin pengalamannya menulis ATP bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Kemudian cerita praktik baik, sebagai penelaah aksi nyata. Kemudian saya juga tidak kalah nih sama Pak Rohman ya, yaitu membuat kombel. Next, Pak. Nah, kalau yang baru-baru ini kegiatan saya adalah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi sebelum-sebelumnya itu saya diparkir Bapak Ibu 2 tahun untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Saya itu udah lulus di tahun 2022, tapi pendidikannya 2024. Nah, alasannya karena usia ya. Jadi usia saya waktu lulus itu masih 26 tahun. Jadi di kabupaten ini masih ada yang lebih senior gitu. Jadi mereka dulu diduluankan karena memang kan guru penggerak ini kan muaranya itu adalah menggerakkan guru dan juga kepala sekolah dan pengawas seperti itu. Nah, ini dia tampilan dari PMM saya. Kemudian selain itu saya juga saat ini sedang menjadi penguji UKIN ya Bapak Ibu ya untuk yang PPG piloting tahap 2 dan 3. Jadi selain itu lagi saya juga panitia webinar di BBGP Sumatera Utara. Jadi sebagai panitia belakang layar Bapak Ibu. Nah, untuk aksi nyata yang terbaru sudah selesai 42 topik. Nah, mudah-mudahan em, perkenalan singkat ini bisa memotivasi kita semua bahwasanya ya guru itu seperti itulah Bapak Ibu. Kita tidak boleh berhenti belajar karena kalau kita berhenti belajar maka silahkan berhenti mengajar. Seperti itu yang diajarkan ya Bapak Ibu kepada saya saat mengikuti workshop-workshop atau pelatihan-pelatihan guru secara luring. Jadi memang tidak hanya apa ya kita sebagai guru ini memberikan ilmu ke murid kita, tapi kita juga harus upgrade seperti itu. Next, Pak. Nah, ini dia sedikit dokumentasi pengalaman belajarnya kemarin. Next, Bapak. Ya, saya juga aktif di webinar ya Bapak Ibu ya yang diadakan oleh Kemdikbud, kemudian GTK. Ini kayaknya mikrofonnya bocor deh Pak Rohman, boleh dikondisikan nggak? Minta tolong. Oke, sudah. Next, Pak. Ya, ini dia ya kemarin Bapak Ibu saat saya ada di grup khusus penelaah atau validator aksi nyata. Lanjut Bapak. Ini cuman untuk ini aja motivasi ya karena kalau bisa saya memotivasi guru-guru di sana, maka itu pahalanya mengalir ke saya ya, gitu. Jadi saya senang banget nih berbagi pengalaman saya. Nah, ini sekolah saya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan merasa sekolah saya nggak bagus nih, ngapain saya belajar, ngapain saya aktif ikut-ikut PMM. Jangan gitu Bapak Ibu. Saya pun dari guru-guru pelosok ya Bapak Ibu ya mau ke sekolah itu harus effort. Apalagi musim-musim hujan seperti ini, akan Bapak Ibu taruhannya nyawa ya. Karena kalau kita tergelincir atau jatuh ya sekurang-kurangnya patah kaki seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi ya itu tadi karena saya itu adalah menjadi guru itu dari dalam hati ataupun niat saya itu tulus menjadi seorang guru, jadi ya harus tetap dijalani. Jadi saya berharap kita semua kalau seandainya sekolah Bapak Ibu lebih keren dari sekolah saya, berarti harus lebih keren lagi nih semangat belajarnya. Tapi kalau seandainya sama seperti saya atau mungkin lebih pelosok lagi, nah jangan patah semangat. Saya aja bisa, apalagi Bapak Ibu gitu ya. Next, Bapak.
Oke, di sini saya ada pemantik Bapak Ibu, di sini ada gambar. Yuk kita lihat sama-sama. Bagaimana nih menurut Bapak Ibu setelah melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Ini bebas ya, tidak ada benar salah di gambar ini ya Bapak Ibu. Saya hanya ingin Bapak Ibu memberikan pendapat setelah melihat gambar ini. Apapun pendapatnya tuliskan di kolom chat. Ayo Bapak Ibu, kita menulis di kolom chat. Saya sambil menyapa ya Bapak Ibu di sini, sambil saya tunggu menulisnya ya Bapak Ibu ya. Ini ada Bu Ajeng, Bu Hesti, Bu Iska, Pak Kevin, salam kenal ya semuanya. Yuk Bapak Ibu yang ada di kolom chat, yang ada di Zoom kita, gimana nih? Setelah melihat gambar ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pikirkan? Boleh dong di-share. Belum Pak, cepat sekali ininya. Aduh ini sepertinya kepencet ya. Masih di gambar pemantik, PowerPoint-nya. Iya, karena masih menunggu respon dari peserta. Ayo Bapak Ibu, ini ada orang yang ada 3 anak nih ya Bapak Ibu ya di gambar ini. Kemudian ada orang tua murid dan juga ada guru. Iya, ini dari Bapak Kevin Lawa ya. Menurut beliau nih, setelah melihat foto yang saya tampilkan, masyarakat hanya melihat hasil yang terlihat. Ih, dalam kali ya Pak ya kata-katanya ya. Benar tuh Pak. Jadi memang kita menganggap nih di foto ini murid yang sedang mendaki itu adalah hasil dari sekolah kita atau lulusan sekolah kita. Nah, lulusan sekolah kita itu pasti dibanding-bandingkan ya kan Bapak Ibu dengan sekolah lain. Nah, yaitu ada sekolah A, B, dan C. Saya tidak tahu nih kita sekolah kita tuh yang mana. Karena memang kalau kita lihat dari sini tingkat mendakinya si anak itu berbeda-beda dan tantangannya juga berbeda-beda. Kalau yang sekolah A anaknya itu harus melewati jurang, beda dengan yang sekolah B yang memang kalau kita lihat dari foto dia sudah sangat mudah dibandingkan yang sekolah A tadi, begitupun sekolah C. Nah, benar. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Kevin itu betul, tidak melihat proses tapi fokus ke hasil. Kemudian ini dari Bu Ajeng, dari mana kita mulai goalnya akan sama, tinggal waktu dan usaha kita yang tepat. Dari Bu Hesti, setiap sekolah bisa maju bagaimanapun keadaannya. Ya benar, semuanya benar ya. Tadi dari awal saya katakan tidak ada yang salah dari pernyataan Bapak Ibu. Nah, itu dia tadi ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya pemantik ini itu untuk menggambarkan seperti apa sih kurikulum sebelumnya. Nah, di mana di kurikulum sebelumnya itu kan Bapak Ibu masih ada UN gitu ya. Jadi kan pasti yang dilihat orang itu hasil UN sekolah ini bagaimana gitu, mana paling tinggi. Nah, dipanggil lah kepala sekolahnya nanti kan, keren kali Bapak ya. Padahal kita nggak tahu nih proses di balik UN itu seperti apa gitu. Nah, makanya kalau Bapak Ibu melihat itu episode Merdeka Belajar itu, penghapusan UN itu dilakukan setelah di ini ya Pak Nadiem ya Bapak Ibu ya Menteri kita berarti di era kurikulum merdeka ini. Nah itu dia. Walaupun ternyata setelah baru-baru ini kita lihat banyak juga nih yang tidak setuju UN dihapus karena katanya muridnya jadi semena-mena. Nah jadi itu sekali lagi jadi bahan kita semua untuk berefleksi seperti apa sebenarnya dari penerapan si kurikulum merdeka. Nanti kita lihat sama-sama. Next Bapak. Nah, ini dia. Jadi, si K13 ini, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya, saya cerita dikit. Itu diterapkan di bulan Juli 2013. Nah, ayo kita mengingat-ingat Bapak Ibu ke tahun 2013 ya. Sudah berapa tahun itu ya? Kalau kita kita kurangkan dari tahun 2024 sekarang. Nah, ternyata sudah ada 9 tahun gitu ya Bapak Ibu, di mana penerapan dari si kurikulum merdeka ini adalah di Februari tahun 2022 dan dari 2022 ke 2024 itu sudah diresmikan bahwasanya si kurikulum merdeka ini akan dijadikan sebagai kurikulum nasional seperti itu. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu saya mau tanya, perlu nggak kita mengevaluasi dari yang 9 tahun itu Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu jawabannya di kolom chat. Perlu nggak kita melakukan evaluasi? Nggak ada yang jawab perlu ya.
Boleh jawab tidak, boleh jawab perlu. Oh iya nih Bu Hesti jawab perlu. Oke, terima kasih Bu Hesti Novita. Ya, kalau dari saya juga akan menjawab perlu. Nah, jadi sebenarnya kadang-kadang ada ya kan Bapak Ibu yang komentar seperti ini. Nggak ada tuh Miss perubahan yang signifikan dari K13 ke ini ke kurikulum Merdeka. Iya memang benar Bapak Ibu, karena itu tadi dalam evaluasi hal-hal yang baik itu tidak kita ubah, tetap diambil di kurikulum Merdeka. Yang dirubah itu adalah yang tidak baiknya, begitu ya. Next, Bapak. Iya, jadi makanya kita harus tahu dulu nih gimana ya kerangka dasar K13 dengan kurikulum Merdeka. Nah, ini cuman saya screenshot dari PMM Bapak Ibu. Jadi memang kita harus sering-sering nih literasi ke PMM. Di PMM itu ada Bapak Ibu, apa perbedaan si K13 dengan Kurmer? Kalau singkatannya ya, ada yang bilang juga IKM gitu. Nah, pada dasarnya memang ada satu tambahan, tadi juga saya sempat dengar ya, pemateri sebelumnya itu menyinggung tentang P5 gitu atau P3. Nah, itu dia. Jadi memang itu merupakan tambahan di si Kurmer ini, yaitu mengembangkan P5 dan P3 pada murid. Nah, ada pertanyaan nih, memangnya apa sih Miss bedanya P3 sama P5? Nah, jadi kalau P3 itu isinya dimensinya Bapak Ibu. Ada 6 kan, nah itu ada nyanyinya. Kemudian kalau yang P5 itu adalah proyeknya, jadi berbeda ya. Eh, apa namanya pengimplementasian P3 itulah disebut dengan si P5. Itu dia bedanya. Jadi nanti kalau tiba-tiba nih ada ini ya, ada TikToker nih, contohnya nanya Bapak Ibu lagi diri-diri, Bu, apa nih bedanya P3 sama P5? Nah, jangan bingung lagi jawabnya ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, bentar. Next, Bapak. Selanjutnya. Iya, ini dia ya, P3, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu dia kepanjangan dari P3 itu Bapak Ibu. Bukan partai politik ya, nggak boleh kita berpolitik ya Bapak Ibu, nanti kena tangkap. Jadi kalau P3 dibilang itu adalah profil pelajar Pancasila ya, bukan partai gitu. Nah, jadi dia ada 6 dimensinya, itu dia tadi tuh yang terlihat di gambar. Dan sudah ada nyanyinya, yang dibuat mirip dengan nyanyi naik delman ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu sudah hafal. Sudah hafal kan Bapak Ibu ya nyanyi P3 ya? Nah, pasti sudah hafal dong dan sudah diaplikasikan di setiap apel pagi di sekolah. Karena saya di sekolah saya juga seperti itu. Kami nyanyikan di apel pagi. Kemudian kalau kita lihat pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Nah, ciri utamanya yang itu. Ini nanti link PPT-nya kami bagikan kok Bapak Ibu ya. Nanti Pak Rahman yang bantu bagikan di kolom chat. Tapi walaupun dibagikan Bapak Ibu dengarkan penjelasan saya dulu ya Bapak Ibu. Kemudian next Bapak. Pak, nanti kalau waktu saya sudah berlebih-lebih boleh diingatkan ya Pak, karena kalau perempuan ini senang sekali dikasih mikrofon ya Pak ya, walaupun mikrofonnya dari aplikasi Zoom gitu. Nah, jadi Bapak Ibu untuk memperkuat apa namanya pemahaman kita terhadap P5 itu kita bisa mengakses ini dia nih Bapak Ibu. Kita bisa mengakses panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sudah dikembangkan oleh Kemendikbudristek. Nanti kalau yang ini itu sudah ada di PMM. Pak, boleh diputarkan nggak video YouTube saya itu, Pak? Soalnya itu adalah contoh implementasi di sekolah saya. Jadi Bapak Ibu, di sekolah saya itu P5-nya sederhana banget ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi yang saya lihat pemateri sebelumnya bagus ya P5-nya. Kalau kami sederhana. Karena kalau nggak sederhana nggak ada budgetnya Bapak Ibu. Ini pun ala kadarnya seperti itu ya. Oke, next Pak, diputar aja nggak apa-apa Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan channel saya. Kali ini saya akan membagikan video praktik baik kami dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mana kami mengaplikasikan tema suara demokrasi dengan kontekstualisasinya pemilihan ketua OSIS. Bagaimana sih pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut? Yuk ikuti sampai selesai. Saya merupakan koordinator proyek yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Nah, penetapan saya sebagai koordinator itu dipilih pada saat rapat guru pada bulan 7 lalu. Kemudian ditentukan juga guru pendamping pada tema suara demokrasi ini, di mana guru pendampingnya itu ada sekitar 3 guru. Pada P5 ini, guru yang terlibat di dalam proyek itu tidak harus sesuai tema proyeknya dengan mata pelajarannya. Tetapi kebetulan di tema suara demokrasi ini, guru yang kami libatkan adalah guru PKN dan juga guru IPS. Nah, itu dia deskripsi singkat tentang koordinator dan juga guru pendamping pada P5 Suara Demokrasi ini. Oke, Bapak Ibu Guru, sekarang saya akan menjelaskan apa-apa aja dan bagaimana aktivitas maupun kegiatan maupun langkah-langkah yang kami lakukan dalam Pak, boleh mensukseskan di-skip aja, Pak. proyek dengan Nanti kan tema bisa minggu dan ditonton jadi sama gurunya. lihat kan Ini kan selanjutnya masih bagian mencatat ini ya, setelah alurnya ya. tema Terus aja Pak, dan sampai ketua. ke bagian kami ininya melakukan suara demokrasinya. Sabar ya Bapak Ibu, itu alurnya. Jadi memang alurnya itu adalah nonton video dulu Bapak Ibu. Saya ngasih Berapa mereka nonton itu video. tidak Nah, lupakan oleh iya kelompok itu proses-prosesnya. membuat surat segi. Buat contoh, Terus Pak, ini masih prosesnya juga. Jadi memang biasanya kan Bapak Ibu kita kalau pemilihan OSIS itu kan pasti mencuri-curi waktu kan, sehingga kadang-kadang guru yang lain itu sampai apa ya, sampai protes. Kenapa diambil waktu saya? Jadinya saya kurang nih mengajar materi. Ya, saya pernah mengalami hal seperti itu. Padahal untuk pemilihan OSIS ini kan ketika penting ibu gitu. guru Nah, ini dia. SMP Negeri 3 Wuristak 1 Atap untuk ikut serta dalam menentukan hak pilihnya. Gunakan hak pilih Anda ya. Selanjutnya disusul Dulu Bu, biar berdua. apakah BPH akan menyinggung? Iya, kiri. Yang Nah, paling jadi menentukan memang petugasnya mereka semua. Nah, ini perhitungannya sederhana ya Bapak Ibu ya. Sekolah saya tahun ya Bapak kami Ibu. sedang dikukuhkan oleh Bapak dan Ibu guru. SMP Negeri 3 Wuristak. Jaya, jaya, jaya. Oke Pak terima kasih. Nah itu dia ya Bapak Ibu ya praktik baik di sekolah saya. Memang sekali lagi kami pilih yang nggak ada biayanya Bapak Ibu. Sebenarnya itu pun pakai biaya juga karena ada printnya untuk kata-kata KPS gitu ya Bapak Ibu. Simbol OSIS-nya gitu. Nah di mana memang kalau di sekolah kami itu sarprasnya kurang. Karena tadi terlihat kan Bapak Ibu muridnya dikit. Jadi kalau minta sarpras pasti dibilang capseknya nggak ada dana bos gitu Bapak Ibu. Jadi ya udah sebagai koordinator harus berpikir nih apa ya kira-kira yang tidak ada biaya karena kalau kita minta ke orang tua pun agak bahaya ya Bapak Ibu ya untuk kita guru-guru sekarang takutnya nanti jatuhnya pungli itu. Jadi memang dalam membuat proyek itu harus benar-benar matang dulu nih kita mau buat apa. Kira-kira kalau kita milihnya tema ini, berapa nih biaya yang dikeluarkan? Berapa durasi waktunya? Jadi semua memang harus dirembukkan Bapak Ibu. Jangan berpikir sendiri. Karena ini ya, proyek ini adalah kolaborasi guru antar mapel. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next Pak. Itu dia sekilas tentang P5 ya di sekolah kami Bapak Ibu. Tapi kalau versi yang bagusnya, ya narasumber yang dari tingkat SMA tadi luar biasa nih. Saya kalau sekolahnya seperti itu sangat semangat ya Pak ya. Oke, next. Dalam kurikulum Merdeka, saya dari tingkat SMP, itu ada pembagiannya 3 Bapak Ibu. Kalau yang K13 kan hanya 2 ya, intrakurikuler dengan ekskul ya kan. Tapi kalau di IKM ini dia ada 3, intra, kokurikuler, dan ekskul.
Apa itu kokurikuler, Miss? Nah, kokurikuler itu adalah si P5 tadi, yang tadi kita tonton sama-sama. Itu dia ya Bapak Ibu ya. Kemudian next aja Pak. Nah, ini saya hanya mengulas secara keseluruhan ya Bapak Ibu ya IKM ini. Kemudian tentunya dalam IKM ini kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya CP. Apa itu CP? Yuk kita baca sama-sama di layar bahwasanya dia adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik mulai dari PAUD sampai dengan SMA atau SMK. Jadi dia kira-kira apa nih kompetensi murid kita yang harus dicapai mereka di semester ini Bapak Ibu. Nah, contohnya bisa 4 skill ya kalau dalam bahasa Inggris kita ya Pak Rohman ya ada berbicara, menulis, kemudian membaca. Nah, kalau Bapak Ibu di mapel Bapak Ibu sendiri apa? Nah, itu kan Bapak Ibu yang paling tahu nih kira-kira kompetensi apa nih yang murid saya pengen. Dan bisa juga kita lihat dari dokumen yang diterbitkan langsung oleh pemerintah. Next Pak, nanti ada itu nampak dokumennya. Next Pak. Nah, ini dia Bapak Ibu dokumennya. CP dirancang dan ditetapkan dengan berpijak pada standar nasional pendidikan, terutama standar isi. Jadi di sini Bapak Ibu yang saya sampaikan itu bukan opini saya Bapak Ibu ya, tapi ada sumbernya dan itu valid dari Kemdikbud. Tadi pun yang P5 saya ngasih sumbernya adalah panduannya langsung. Jadi memang Bapak Ibu nanti kalau masih penasaran, betul nggak ya yang dikatakan Miss Manja, boleh langsung berseluncur ke dokumen-dokumen yang saya tampilkan tadi. Nah, ini untuk yang bahasa Inggris, Bapak Ibu. Karena kebetulan saya sama Pak Rohman itu sama-sama bahasa Inggris. Jadi, kami pasti memakai dokumen yang ini. Iya kan, Pak? Betul ya? Nggak mungkin Bapak warna pink, saya warna hijau. Enggak, itu dia dari PAUD sampai dengan jenjang SMA, SMK itu sama, Bapak Ibu. Untuk yang IKM ya, Bapak Ibu ya. Kemudian next, Pak. Lanjut aja Pak. Ya, setelah itu tadi kan kita sudah membaca nih apa ya CP dalam bahasa Inggris, apa ya CP dalam matematika. Nah, setelah itu kita akan membuat yang namanya TP atau tujuan pembelajaran. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang PPG piloting itu udah nggak asing ya TP itu seperti apa. Bentar ya Bapak Ibu, saya cek dulu. Nah, kira-kira di TP ini apa yang mau dibuat, Miss? Nah, ternyata di TP ini yang kita buat adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap murid yang perlu dibangun melalui satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Jadi memang si TP ini akan muncul nanti di dalam dokumen ATP dan juga modul ajar Bapak Ibu. Udah buat modul ajar kan Bapak Ibu ya yang di sini? Sudah atau belum? Kalau sudah pasti ada kan silabusnya atau ATP-nya, pasti ada modul ajarnya itu di dalamnya ada TP atau tujuan pembelajaran. Nah, itu dia Bapak Ibu. Itu kan boleh kita susun, boleh kita ambil langsung dari PMM atau boleh kita modifikasi. Ini bebas ya, kita dikasih pilihan-pilihan sendiri. Next, Pak. Kemudian ini dia tadi yang saya sempat singgung, yaitu silabus atau alur tujuan pembelajaran. Jadi dia berganti istilah ya Bapak Ibu. Ini kalau Bapak Ibu bilang, boleh lihat dong Pak Rohman ATP-nya. Jangan bingung lagi, apaan tuh ATP? Ternyata ATP itu sama dengan silabus. Kalau yang dulu istilahnya silabus gitu. Apaan itu Miss TP? Yang tadi ya, yang slide sebelumnya TP itu adalah KI dan KD yang dilebur dia kalau di IKM namanya tujuan pembelajaran seperti itu. Nah, jadi kalau di silabus kita atau di ATP kita ini nanti itu jelas yang mana sih TP untuk semester 1, semester 2, apa materinya. Itu semua nanti akan jelas Bapak Ibu di situ pembagiannya. Nah, kemudian Pak, next. Ini ada contoh ATP saya di IPMM, nanti saya share linknya ya Bapak Ibu yang udah saya buat kemarin. Jadi di sini sekali lagi ada 3 tahapan nih, ada 3 pilihan sama Bapak Ibu. Boleh merancang sendiri, boleh mengembangkan dan memodifikasi, dan boleh menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri nih, mana pilihan Bapak Ibu? 1, 2, 3, boleh pakai angka nih. Di iniin.
diketik di kolom chat. Bapak Ibu belum nggak tidur ya Bapak Ibu ya, masih ada bersama saya ya. Saya takutnya saya ngomong sendiri. Ayo Bapak Ibu mana responnya? Ketik dong angka 1, angka 2, atau angka 3 nih. Bapak Ibu sendiri pilihnya yang mana? Kalau saya kemarin membuat sendiri. Kalau dia membuat sendiri berarti nomor 1. Merancang sendiri berdasarkan CP. Nah, sama nih dengan Bu Hesti ya, Bu Hesti. Ya, sudah terlihat wajah saya ya Bapak Ibu. Baru hidup lampu. Oke. Ya Pak Samsul Bahri, halo Pak. Makasih ya Pak tadi sudah mengisi duluan Pak. Iya itu dia. Nih Bapak Ibu yang lain, ayo Bapak Ibu jangan ini ya, jangan diam-diam aja. Ayo kita berinteraksi di sore hari ini. Ya, terima kasih. Nah, itu dia ya. Jadi ada tadi 3 pilihannya. Bapak Ibu bebas nih mau milih yang pertama, kedua, dan ketiga. Jadi kita kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu sudah ada dari pemerintah ya. Ini silabusnya untuk semester 1 ini nih. Ya udah kita langsung praktekkan. Jadi tidak ada melihat bagaimana potensi sekolah kita, bagaimana karakteristik sekolah kita. Tapi kalau yang di IKM ini boleh kita memodif, boleh buat sendiri menyesuaikan dengan kemampuan murid kita. Cuman memang sedihnya setelah berjalannya IKM ini, sebagian ada beberapa sekolah itu karena dia membuat sendiri, jadinya kadang-kadang ya Bapak Ibu outputnya itu sekolah A dengan sekolah B itu tingkat literasinya berbeda. Nah, kalau berbeda begitu bagaimana dong Miss solusinya? Ya solusinya kembali lagi ke kita. Berarti kita harus membuat sebuah kegiatan literasi. Kalau seandainya Pak, aduh maaf ya Pak, ada panggilan masuk tadi. Masih dengar suara saya Bapak Ibu? Jelas? Halo? Masih dengar Oh Bu, iya. masih. Iya maaf ya Pak. Astagfirullah. Next Pak. Nah, ini contoh dari CP ya Bapak Ibu, capaian pembelajaran. Lanjut Pak, kalau seandainya Bapak Ibu pengen membuat silabus sendiri tapi bingung nih mau ngapain, apa yang mau saya buat Miss, apa langsung-langsung aja? Enggak, ada langkah-langkahnya nih saya kasih tahu gitu. Next Pak ini cuma judulnya aja, cara membuat silabus. Jadi pertama harus tulis dulu identitasnya siapa. Nih kalau contohnya di sekolah Bapak Ibu, guru bahasa Inggrisnya lebih dari 1, maka harus berkolaborasi. Jangan musuhan ya Bapak Ibu ya. Udahlah bikin sendiri-sendiri nggak boleh. Karena di dalam sekolah itu harus sinkron semua ininya, harus berkelanjutan silabusnya tadi. Walaupun istilahnya boleh buat sendiri, tapi kalau guru bahasa Inggrisnya bukan kita sendiri, kita harus melibatkan guru lainnya. Kita harus duduk bersama. Contohnya, Pak Rohman tuh guru bahasa Inggris kelas 7, ada 5 rombel. Kemudian saya guru bahasa Inggris kelas 8, ada 5 rombel. Jadi kami, saya dengan Pak Rohman tuh harus sama-sama berdiskusi di ruang ini ya, ruang guru. Apa nih kita buat Pak di sini? Nggak boleh egois-egois gitu. Yang penting siap gitu. Nggak boleh ya Bapak Ibu. Itu dia tipsnya dalam menyusun si ATP atau silabus tadi. Kalau mau nyusun sendiri, tapi kalau nggak mau menyusun sendiri, ngambil dari MGMP contohnya, atau dari keputusan dinas, boleh. Boleh ya Bapak Ibu. Next Pak. Mohon maaf, Miss, kurang 3 menit ya. Iya, oke siap. Udah mau siap itu Pak, tinggal ini doang. Dikit lagi, next aja Pak. Oke. Lanjut aja Pak, itu nanti linknya bisa Bapak Ibu akses ya tentang CP-nya tadi, dokumennya. Nah, mungkin boleh sekilas aja Pak bukakan satu praktik baik IKM saya, karena tadi kan tentang P5-nya ya Bapak Ibu, ini yang di kelas saya ya. Ini tulisan Bapak Ibu, tulisan saya yang sudah dimuat di PMM. Oh, belum masuk akun. Ya, jadi yang saya tampilkan itu yang pertama ada namanya walking gallery, Bapak Ibu, sama board game. Jadi saya itu memadukan games dengan pembelajaran di kelas. Nah, jadi yang board game saya itu sudah dibukukan ya Bapak Ibu ya, sudah ada bukunya. Tapi memang di mana ya kemarin saya lupa pula di mana terbitnya selain di PMM bukunya tersebut. Tapi kalau yang di PMM dia seperti ini bentuk artikel lah itu dia. Jadi saya buat gamenya itu dari Canva.
Kira-kira itu dia Bapak Ibu praktik baik saya mengenai IKM di jenjang SMP. Seandainya Bapak Ibu ada ini ya, kebingungan dan pengen berdiskusi mengenai IKM, boleh Bapak Ibu menghubungi saya. Terima kasih Pak Rohman atas kesempatannya. Saya tutup Bapak Ibu presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta emoticon love dong Bapak Ibu. Reaksi love-nya boleh dikasih sama saya ya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Miss Manja. Jangan kemana-mana dulu ya Miss, karena setelah ini ada Ibu narasumber terakhir kita yang luar biasa dari geng SMK. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi terkait dengan mungkin ada pertanyaan dari para peserta. Langsung saja, tak perlu berlama-lama, kita lanjut ke narasumber ketiga kita, Ibu Ajeng Ariyantasari, yang luar biasa CV-nya mungkin nanti akan dibacakan sendiri. Ini sangat menginspirasi saya dan memotivasi saya karena waktunya dapat ya Bu. Langsung saja saya berikan. Terima kasih. Saya persilakan Bu. Iya, terima kasih Pak Rohman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Suara saya terdengar jelas? Ya, Alhamdulillah. Nah, minta tolong juga Pak Rohman untuk share screen-nya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin saya mengawali nih, mengawali debut saya menjadi narasumber diajak Pak Rohman. Tapi ternyata sebelum itu, saya tidak sekeren Pak Sam nih, sama Ibu Manja nih, keren-keren semuanya. Saya terus terang saya belum penggerak, gitu. Tapi saya bergerak sendiri Pak, gitu. Saya nggak mau kalah sama guru-guru yang sudah apa ya, mungkin sudah menjadi guru penggerak dan juga lain sebagainya. Saya tuh ingin juga menggerakkan diri saya dan juga ingin berbagi itu. Nah, salah satu untuk berbagi adalah kita mengisi ilmu dulu nih, Bapak. Nah, saya mewakili di jenjang SMK nih, bagaimana penerapan kurikulum merdeka di jenjang SMK. Monggo dilanjut. Nah, kurang lebih kurikulum vitae saya seperti ini, jadi masih terupdate terus ini ya sampai sekarang. Jadi saya guru akuntansi dari SMK Negeri 2 Buduran. Untuk akuntansi sendiri ini saya juga punya Certified Financial Analyst supaya saya lebih pro ini buat ngajarin anak-anak dan juga berbagi ke guru-guru lain. Peserta pelatihan Accurate Online, kemudian peserta pembatik di tahun ini level 1, 2, 3, kemudian peserta Gemini dan Coach Gemini AI juga, dan insya Allah 15-17 juga saya menjadi narsum ya praktik baik pelatihan Gemini AI juga, Google Master Trainer level 1, kemudian saya juga mengirim tulisan di beberapa agenda ya, di Gembita dan juga Jambore, dan saya juga ikut-ikut nulis buku juga, dan juga foundernya ini Guru Berbagi ini saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan nih. Kemudian next Pak. Nah, Bapak Ibu nih kalau boleh tahu ya, di SMK 2 Buduran ini letaknya di Sidoarjo, Jawa Timur. Sekolah kami memang sekolah istilahnya sekolah kabupaten ya, dekat dengan jalan raya, fasilitas juga memadai, namun kadang ada tantangan tersendiri ya. Berikut nih prestasi di sekolah kami. Kami yang terbaru ini menjadi juara 1 video gerakan sekolah sehat. Kemudian kita juga telah menjadi sekolah ramah anak. Kita juga sekolah bebas narkoba, sekolah bersinar, dan juga yang kita juga sekolah PK, yaitu pusat keunggulan. Salah satunya satu-satunya di SMK di Sidoarjo. Nah, untuk tantangannya ini Bapak Ibu mungkin ya lebih kerasanya itu adalah di motivasi ya, semangat belajar, semangat berkembang baik Bapak Ibu maupun siswanya serta didiknya. Nah,
Ada dua link ya, saya sematkan di situ. Saya mungkin waktunya sudah mepet. Jika Bapak Ibu pengen tahu gimana sih sekolah SMK 2 Buduran itu, bisa klik link yang tur sekolah. Nanti akan diarahkan ke AI Google nih, AI Maps ya. Nanti bisa tur online di situ. Kemudian eh, tahu apa aja yang terjadi di SMK 2 Buduran, bisa klik yang go to site. Untuk itu SMK 2 Buduran ini ada beberapa kejuruan. Yang pertama itu akuntansi, kemudian yang kedua manajemen perkantoran, yang ketiga bisnis daring, yang keempat rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir itu desain komunikasi visual. Next, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, tantangan tersendiri di lulusan SMK itu, kita nomor satu adalah bekerja. Saya juga lulusan SMK di zaman dulu itu kita dituntut bekerja. Namun ternyata minat siswa itu banyak banget nih. Mereka pengen lanjut studi, ataupun yang terbaru ini berwirausaha. Makanya di SMK ini ada mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Tuh. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu tadi kan sudah dijabarkan secara sangat-sangat keren sekali sama Bapak Syam sama Ibu Manja ya, terkait bagaimana kurikulum Merdeka dan juga CPATP-nya nih. Mungkin saya refresh aja nih ya. Kalau CP tadi kan kompetensi dan karakter yang harus dicapai peserta didik dalam kurun waktu tertentu atau dalam fase tertentu. Intinya CP itu bisa jadi setara KI dan juga setara KD pada kurikulum 2013. Next, Pak. Nah, sedangkan TP sendiri ini adalah pengembangan, ya, tujuan apa yang perlu dicapai untuk mencapai CP-nya tadi. Nah, perumusan TP ini bisa jadi dari dua komponen, yakni bisa kompetensinya, KIKD-nya, atau mungkin lingkup materi bisa dikembangkan dari sana. Next. Nah, sama seperti Ibu Manja ya, ATP ini alurnya atau rangkaian. Gimana sih eh, pelajarannya yang mau kita bawa itu, alurnya atau mungkin jalannya ini kita lewat mana? Eh, mau lewat Surabaya, lewat Maluku, atau lewat Kana nih. Nah, perumusannya kita bisa merancang sendiri atau mungkin mengembangkan dan modifikasi, biasanya ATM ya Bapak Ibu, atau menggunakan contoh yang disediakan oleh pemerintah yang ada di sumber PMM. Nah, next. Oke, lanjut Pak Rokman. Nah, kira-kira kurang lebih seperti ini bagian kiri ya. Ini untuk pencarian ya CP ATP yang ada di Kurmar. Nah, ini guru akuntansi, jadi saya carinya adalah CP ATP akuntansi di fase E atau mungkin fase F ya. Dan ini saya kasih link juga untuk peraturan CP terbaru. Nah, mungkin bisa diklik yang CP SMK akuntansinya, Pak. Oh, ini yang tadi ya, Bapak Ibu. Nah, ini kira-kira untuk fase F itu kita ada beberapa elemen, ya. Mungkin bisa kembali lagi, Pak, di slide-nya. Nah, ini kemudian ATP-nya, Bapak Ibu, ya. Nah, oke. Boleh klik link yang TP SMK akuntansinya. Nah, ini juga sama. Jadi kira-kira kita bisa carinya di sini Bapak Ibu, ada rumusan CP, ada ATP. Mungkin bisa diklik yang contoh ATP-nya. Nah, ini kira-kira kalau akuntansi masih ada dua, jadi masih bisa mungkin guru-guru lain yang mungkin menginputkan ATP-nya pada mapel-mapel lainnya. Gitu. Mari kembali ke slide Bapak. Next, Bapak. Lagi. Next.
Next lagi, Bapak. Nah, saya screenshot ya dari ATP yang tadi kita cek di PMM. Kurang lebih alurnya seperti ini. Mereka ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, 4, dan 5. Ini bisa jadi Bapak Ibu terapkan langsung ataupun ATM ataupun kita modifikasi kita buat sendiri nih. Boleh diklik linknya untuk ATP modifikasi Semenda, Bapak. Untuk yang nomor 1 atau sorry nomor 2, Pak, boleh 01 TP ATP. Nomor 2 bisa diklik. Nah, betul. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, betul kata Ibu Manja tadi ya, banyak sekali pemikiran nih. Guru-guru ngajarnya apa, ATP-nya apa, TP-nya apa nih ya. Nah, untuk itu karena saking banyaknya output ya, output yang dari Bapak Ibu guru sekalian itu kita harus duduk manis ya, berkolaborasi. Pun walaupun nggak bisa duduk manis, ini kita kolaborasi secara daring Bapak Ibu. Ini saya izin juga dari ketua jurusan saya. Kurang lebih ada kolomnya, ada elemen, capaian, lingkup materi, TP, profil pelajar Pancasila, alokasi waktu, kelas, dan juga ATP-nya. Nah, terkait TP ini Bapak Ibu untuk akuntansi ini biasanya kami ngambil dan modif dari K13. K13 ini sangat banyak sekali KIKD-nya, terutama KD-nya ya. Dan itu kami ambil, ya kami ambil, terus kami sesuaikan apakah sesuai dengan elemen dan juga capaiannya. Kalau semisal terlalu jauh, maka kita ambil seperlunya. Perlu diketahui Ibu Bapak juga, karena SMK itu juga bekerja sama dengan dunia usaha dan juga dunia industri atau DUDI. Sehingga kami tidak serta-merta menerapkan kurmer ya atau mungkin TP secara 100%. Kami bisa duduk manis dengan pihak dunia usaha, dunia industri, kita satu pemikiran mengenai tujuan pembelajaran atau mungkin capaian. Kalau semisal kita sudah menuliskan TP ya, kemudian kita duduk dengan dudinya, kita sesuaikan TP kita dan juga permintaan atau mungkin permintaan skill ya, keterampilan, keahlian dari DUDI. Itu kita bisa tambahkan dan juga kita bisa kurangin lagi TP kita yang sudah dibuat. Nah, balik lagi ke slide Bapak. Nah, untuk sekarang ini P5 ya Bapak Ibu. Untuk P5 kita bisa belajar di PMM atau mungkin bisa klik panduan. Panduannya sama seperti Ibu Manja tadi ya. Untuk di-share ini bisa diklik linknya. Bisa di next Pak. Nah, ini untuk P5 di sekolah SMK Negeri 2 Buduran ini. Nah, untuk penerapannya sendiri P5 tahun lalu P5-nya di kelas 10 dan juga kelas 11. Karena kami ada transisi, maka kelas 12 yang tahun lalu belum kurmer Bapak. Jadi belum bisa menerapkan P5 ya. Nah, untuk yang tahun lalu ini kelas 10 temanya bangunlah jiwa raganya dan kelas 11 Bhinneka Tunggal Ika. Ini untuk semester genapnya. Next, boleh? Nah, ini kira-kira gelar karya dan penilaian. Seperti kata Pak Syam tadi, ada beberapa miskonsepsi terkait P5, terutama bagaimana sih penilaiannya. Ada yang bilang kelas aja penilaian karakter. Boleh gelar karya, tapi nggak boleh yang wow, misal. Ada beberapa miskonsepsi di guru-guru juga. Nah, ini sangat baik ya, karena kita juga bisa berdiskusi. Yang kalau saya pahami adalah P5 ini penilaiannya bisa macam-macam sesuai kondisi, situasi, dan lingkungan sekolah Bapak Ibu masing-masing dan juga apa sih yang mau dicapai terhadap penilaian P5-nya. Kalau di sekolah kami,
kami berdiskusi Bapak Ibu ya dengan siswa. Anak-anak maunya bagaimana? Nah, di sini kemarin untuk semester lalu anak-anak maunya ada karya, maksudnya ada gelar karya. Jadi mereka itu pengen all out gitu, pengen 100% menunjukkan kalau mereka itu sudah mengerjakan proyek seperti itu. Nah, ini untuk gelar karya yang ada di kantin. Next, Bapak. Acara ini Nah, ini bukan membaca untuk gelar basmalah karya, untuk gelar karya di aula. bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih Utami sebagai ikon dari kelompok kami. Next, Pak. Jadi kurang lebih seperti itu untuk gelar karya kelas 10-11 sebelumnya, Pak. Nah, ini untuk P5 kelas 12 baru aja launching nih. Dari kelas 12 baru pertama kali implementasi P5. Kelas 12 kami juga tidak 100% mungkin sampai semester genap ya untuk P5-nya karena kami juga ada yang namanya PKL atau praktek kerja lapangan atau mungkin magang ya untuk kelas 12. Jadi kami terkendala waktu. Jadi di kelas 12 untuk tahun ini kami hanya ngambil satu tema yaitu keberkerjaan di mana mereka melihat atau mungkin juga melihat dan juga menulis ya profil dunia kerjanya. Jadi mereka nantinya akan membuat seperti makalah seperti itu. Next, Pak. Nah, kira-kira itu. Nah, ini kira untuk sekarang praktik baik yang saya lakukan nih Bapak Ibu. Praktik baik saya ini juga berupa tulisan yang nantinya Assalamualaikum mau warahmatullahi saya wabarakatuh. bukan. Yang ini Salam saya sejahtera bagi kita lakukan semua. Shalom, di Om Swastiastu, masukkan Nama di Budaya, lomba dan salam jambore ya kebajikan. sama Gempita. Perkenalkan, saya Ibu Ajeng Oh. Arya Natasari, Di guru stop jurusan dulu, Pak. akuntansi dan layanan perbankan di SMA. Nah, ini untuk sebenarnya sudah saya lakukan, namun saya ingin berbagi. Berbaginya jadi saya ikutkan ke lomba, di mana saya mengimplementasikan di Dua project Buduran, Sidoarjo. based learning, Bapak, Ibu. pembelajaran project, dan juga kawin nih, Bapak Ibu ya, link and match sama pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian, next Pak. Nah, inovasi atau praktik baik selanjutnya, ini daripada saya melakukan gamifikasi kita bikin pembelajaran komputer. kartu soal buat kita main game di kelas. Boleh di stop, Pak. Nah, di sini saya pakai Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Untuk pelajaran komputer kan kadang-kadang bosan ya anak-anak. Jadi saya melakukan gamifikasi dan alhamdulillahnya berdampak sekali. Yang pertama di kelas 12 itu sangat aktif sisanya ya. Sehingga keaktifannya saya buat untuk keaktifan yang positif. Yang satu di kelas 11 AK2 ini terlalu pendiam alias tidak berani bertanya. Saya memakai ini akhirnya mereka antusias dan juga satu persatu tumbuh keyakinan dan percaya diri untuk bertanya dan diskusi di kelas. Nah, next Pak. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu presentasi dari saya. Ini ada pantunnya ya. Ilmu bagai pelita menerangi, mari bersama kita kembangkan. Semoga berbagi praktik baik ini menjadi inspirasi untuk masa depan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya Bu penjelasannya. Saya minta sebelum kita memulai sesi diskusi, saya mohon untuk Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera ya. Kita foto bersama dahulu. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Bapak Ibu sekalian, mohon untuk menyalakan kameranya.
Bapak Ibu, apa mendengar suara saya? Ya, mohon Iya, maaf. dengar Bapak. Bapak Sam kemana ini ya? Belum. Ya Bapak Ibu, dimohon nyalakan kameranya, saya tunggu. Sebelum lainnya, yang melihat wajah-wajah Ibu Guru hebat, Bapak Ibu Guru hebat. Baik ya, saya hitung 1 sampai 3. Kita akan foto bersama. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi ya. Tiga, 2, 1. Oke Bapak Ibu, dari sesi 3 narasumber tadi, mulai dari jenjang sekolah SMP, SMA, dan SMK, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di Zoom kali ini, kegiatan kali ini, ada pertanyaan. Saya buka untuk sesi pertama kita. Saya tunggu 3 penanya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya. Apa suara saya terdengar ya? Apa tidak terdengar ya, Bu? Terdengar Pak, jelas Pak. Oh, terdengar. Ya, Bapak Ibu yang ada di sini, dari penjelasan 3 narasumber tadi terkait tentang penerapan kurikulum merdeka, mungkin ada kegelisahan atau mungkin seperti ini loh di sekolah saya, apa ya solusinya. Kemudian mungkin kita bisa saling sharing dan berdiskusi dan menemukan masalah yang apa yang ada di sekolah dan kita bisa saling sharing. Silakan Bapak Ibu, saya buka untuk 3 penanya. Silakan bertanya, saya berikan waktunya. Untuk raise hand, angkat tangan reaksinya. Sepertinya sudah mengerti semua ini Pak penjelasannya, tidak ada yang bertanya lagi. Berarti Bapak Ibu udah keren-keren nih, Ibu. Ya, sepertinya. Iya, benar Ibu. Karena sudah komplit Hmm, juga kan, mulai dari 3 jenjang seperti itu. betul. Betul. Iya, jadi sudah sangat luar biasa penjelasan Bapak Ibu semua yang sudah diberikan ya. Baik, langsung saja kalau gitu, tak perlu berlama-lama. Jadi saya berikan secara virtual untuk sertifikat webinar nanti akan dikirim oleh saya. Terima kasih kepada Ibu narasumber dari jenjang SMP, kemudian pada Bapak Kepala Sekolah Penggerak Bapak Sam, dan yang terakhir Ibu dari jenjang SMK, terima kasih sudah berkenan hadir, dan untuk daftar hadirnya sebentar saya kirimkan. Baik Bapak Ibu, silakan untuk juga otomatis langsung email sertifikat peserta otomatis masuk ke email. Jadi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Kita bertemu lagi nanti tanggal 27 Oktober. Komunitas belajar Soul Story of Future of Life juga akan kedatangan narasumber hebat yang akan membahas tentang bedah soal level kognitif mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Dan karena webinar series keempat ini luar biasa, akan dibuka oleh keynote speaker kita, Kepala Balai Penggerak Provinsi Maluku. Beliau berkenan hadir. Jadi Bapak Ibu untuk jangan lupa ya, di save tanggalnya adalah tanggal 27 Oktober
sekitar jam 3 sore untuk lebih lengkapnya bergabung di komunitas belajar Soleh di grup WhatsApp atau ikuti di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup sekian dan terima kasih. Mungkin tidak ada lagi ya sepatah dua kata mungkin dari Ibu Ajeng, dari Ibu Manja. Silakan Bu, last statement sebelum kita berpisah nih. Ya, Tidak ada? saya duluan ya, Mas. Pak. Oke. Ya, closing statement dari saya, Bapak Ibu, saya hanya mengulang yang tadi sebelumnya saya sampaikan bahwasanya seorang guru itu memang harus terus belajar. Karena kalau gurunya tidak belajar, maka boleh berhenti mengajar. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini juga disampaikan oleh para ahli ya, Bapak Ibu, atau expert yang merupakan narasumber-narasumber hebat dihadirkan langsung oleh Kemdikbud dan juga BBGP. Jadi bukan opini saya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, mari kita semangat dan semangat terus untuk selalu belajar dan mengupgrade diri kita. Terima kasih. Silakan Bu Ajeng. Ya, saya mengutip dari Ditjen GTK Kemdikbud ini, Mas. Jadi berada di ruangan ini mungkin sudah takdir Bapak Ibu, ya. Tapi jendela mana yang ingin kamu lihat itu pilihan Bapak Ibu. Jadi teruslah berkembang ya, terus-terus untuk berlatih, banyak-banyakin ilmu dan juga jangan lupa berbagi, baik itu pada rekan guru maupun murid. Kemudian jika gelasnya kosong, maka terus untuk mencari ilmu itu. Salam semangat, sukses Bapak Ibu sekalian. Ya, aku jaga bodoh. Iya, sertifikatnya dikit. Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Mungkin ya. Jadi akan stop dari webinar sesi kali Yang ini. merah. Dengan Rabbil Alamin. Ini enak, tapi dia sih terlalu bapak. Dan selalu berbahagia, tetap semangat dan mendidik untuk anak-anak didik kita dimanapun berada. Salam Merdeka Belajar. Saya izin close webinar ini Bapak Ibu. Terima kasih, sehat selalu. Baru sudah kan.